Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahadihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai halaman 83. Faslun fi awqati salatil maktubah wa ma yudkaru ma'aha. Pasal menerangkan tentang waktu-waktu salat yang diwajibkan dan hal-hal yang diterangkan menyertainya. Artinya bab ini mau menjelaskan tentang kapan waktu masuknya sholat, biar kita ngerti, nggak pakai jam. Orang kan ngertinya sholat jam 12 zuhur. Orang kan urusannya apa? Kalau jamnya mati gimana? Repot, nggak sholat akhirnya. Jadi waktu sholat itu bukan pakai jam, tapi ada ketentuan khusus yang menentukan kapan waktu masuknya sholat.
Fasolatu ummul ibadati wa mi'rajul mu'minin. Salat itu diantara ibadah yang sangat penting hingga disebut sebagai induknya ibadah, ibunya ibadah. Karena seorang mukmin itu yang nampak pada dirinya adalah sholatnya. Coba ibu seharian gaul sama orang kafir seharian nih, yang membedakannya apa? Kalau puasa setahun sekali, haji seumur hidup sekali. Jadi nggak bisa dikerjakan tiap hari. Yang tiap hari apa? Maka yang menampakkan seorang mukmin itu cirinya adalah sholatnya. Maka sholat disebut induknya ibadah. Wa mi'rajul mu'minin, sampai dikatakan sebagai sarana mi'rajnya bagi orang yang beriman. Kan Nabi pernah Isra Mi'raj. Maka ketika seseorang itu ingin menghadap kepada Allah sebagaimana Nabi menghadap Allah, maka dengan cara sholat. Ketika kita sholat, maka bagaikan kita mi'raj ke hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang kalau sholat jangan pakai pakaian bolong-bolong. Udah pakai pakaian partai, tulisannya nggak jelas, kadang celananya bolong-bolong. Ini mau ngadep siapa? Ya Allah, ini mau ngadep Allah. Kita mau ngadep Pak Lurah aja rapi, apalagi mau ngadep Allah. Ya Allah, kadang kurang ajar juga yang begini. Dianggap ngadep Allah, yang penting asal ngerjain selesai gitu aja. Ya Allah. Wa munajatu rabbil alamin, dikatakan pula sampai dan media bermunajah kepada zat yang mengatur alam semesta loh. Ini ngatur, ngurusin alam semesta. Maka sarana munajahnya ketika kita ingin punya hajat untuk disampaikan, caranya dengan sholat. Munajah yang tercepat adalah dengan cara sholat. Maka ini afaduhu Sulaimanul Jamal. Ini perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Faminal wajibi ala kulli mukallafin khamsu salawati fi yaumin wa lailatin. Maka di antara hal yang diwajibkan kepada orang yang mukallaf. Mukallaf tahu ya? Mukallaf. Bukan mu'alaf, bukan mukallaf. Mukallaf itu orang yang akil, berakal dan sudah balik. Berakal dan dewasa gitu loh. Ukurannya dewasa apa? Ukuran dewasanya apa? Keluar mani atau haid. Usianya berapa? 15 tahun maksimal. Kalau belum haid, belum keluar mani, tetap wajib melakukan syariat. Laki-laki dan perempuan sama, 15 tahun maksimal. Kalau 9 tahun kok sudah haid, ya berarti kebrojolan gitu aja, kecepatan maksudnya. Hormonnya itu membeludak. Anak saya aja begitu. Dulu istri saya SMP baru haid. Anak saya SD sudah haid. Astagfirullahnya bagaimana sekarang ya? Apa pengaruh makannya, apa pengaruh pergaulannya? Macam-macam dah. Jadi orang yang sudah balik itu punya kewajiban. Apa diantaranya? Sholat 5 waktu dalam sehari 1 malam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya? Atas sabdanya Nabi, khamsu salawati katabahunallahu ta'ala ala ibadih. 5 sholat itu adalah
sesuatu yang Allah telah tentukan kepada para hamba-hambanya. Qala sa'ilu hal alayya ghairuha. Seorang penanya, apakah bagi diriku ada selainnya sholat lagi? Qala la illa an tatawwa'a rawahu syaikhan. Maka ada seorang nanya, apakah ada kewajiban bagiku lagi selain sholat? Nabi mengatakan tidak ada kecuali engkau melaksanakan amal-amal sunnah. Dulu sampai ada sahabat yang kerjanya keliling. Kalau ada orang yang kebanyakan sholat dimarahin. Coba, ada orang sholat duha nih kebanyakan dimarahin. Jangan sholat duha tiap hari. Coba, kalau ibu kan maunya tiap sholat duha tiap hari. Dulu ada sahabat kerjanya keliling, nyari orang yang sholat duhanya keseringan dimarahin. Kenapa? Membuat orang-orang kafir takut kalau masuk Islam kok banyak banget sholatnya. Zuhur qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Zuhurnya udah berapa tuh? 12. Belum tambah asar ada qobliyah. Nanti maghrib qobliyah, ba'diyah, isya qobliyah, ba'diyah, subuh ada qobliyah. Ini kalau orang kafir lihat, halah banyak banget sholatnya. Maka mereka nggak mau masuk. Maka mereka nanya, ya Rasulullah, apa ada kewajiban selain itu? Nggak ada lagi. Cukup sholat 5 kali 1, kecuali kamu pengen ngerjain sunnah. Loh, itu tambahannya namanya. Kalau kamu mau nambahin, boleh-boleh saja ngerjain yang, tapi wajibnya cukup 5. Maksudnya apa? Nabi menyampaikan nggak ada yang berat dalam Islam gitu loh. Cukup 5 kali sholat. Maka nggak ada keberatan untuk orang melakukan hal tersebut. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam faradallahu ala ummati lailatul isra'i 50 salatan. Falam azal urji'hu wa as'aluhu at-takhaffifi hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Kata Nabi, Allah mewajibkan kepada umatku pada malam aku Isra sholat 50 kali. Coba kamu 50 kali, kamu nggak sempat nyuntik orang, sholat lagi, baru tek sholat lagi. Kapan nyuntik orangnya kamu? Lalu tidak henti-hentinya aku kembali menghadap Allah untuk diringankan. Ya Allah, umatku berat ya Allah, diringankan ya Allah. Dari 45 turun ke 40, turun ke, terus sampai jumlahnya 5 kali sholat. Maka ini bentuk apa? Nabi Muhammad saking sayangnya kepada kita hingga dia menutup wajahnya biarpun malu untuk terus menghadap Allah agar kita diringankan dalam kewajiban sholat. Itu banget sayangnya sama kita. Hingga dengan Allah meringankan, maka dijadikanlah sholat sebanyak 5 kali. Tapi orang yang hebat itu sehari sholatnya tetap 50 kali dengan sunnahnya. Yang wajib berapa? 17 rakaat. Tambah duhur 4 qobliyah, ba'diyah 4 8 25, tambah lagi asar qobliyah, tambah lagi maghrib qobliyah ba'diyah, tambah lagi isya qobliyah ba'diyah, tambah subuh, tambah duha. Kerjakan kalau bisa dawam sehari 50 kali, ibu rezekinya lancar, anaknya jadi soleh-soleha, urusan hidupnya mudah kalau bisa bertahan sehari 50 kali. Istiqomah. Qala Syekh Atiyah wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ummati ay ummatud da'wah li annal kuffara mukhatabahu bi furu'i syari'ati aidan. Berkata Syekh Atiyah sahabat Nabi yang disebut umatku maksudnya adalah ummatud da'wah, umat yang diajak
Nah, sesungguhnya orang-orang kafir adalah orang-orang yang dikhitab, jadi sasaran pembebanan hukum terhadap cabang-cabang syariat agama. Jadi umatnya Nabi ada dua umat, ada umat yang diajak masuk Islam, ada umat yang menerima Islam. Yang diajak Islam siapa? Orang kafir. Yang masuk Islam siapa? Ya kita yang menerima, gitu loh. Jadi ada dua macam umat, ada umatul dakwah, ada umatul ijabah namanya. Qauluhu lailatal Isra, waktu aku pergi malam Isra, kapan itu? Malam 27 Rajab, yaitu 1 tahun atau 2 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Wa kanat hadhil khamsuna fi kulli waqtin minal khamsi asyar salawat wa kullu salatin rak'atani fal jumlatu mi'atu raka'at li'annaha furidat rak'ataini wastamara ila ma' ba'dal hijrah. Dan adalah 50 salat ini dikerjakannya kapan? Kalau 50 kali dikerjakan dari 5 waktu salat adalah 10 sholat, sama waktunya. Tadinya waktunya 50 kali. Kapan? Ya sama, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya saja tiap waktunya 10 kali sholat. Dan sholatnya 2 rakaat. Coba ente subuh 2 rakaat aja. Ini suruh subuhnya 10. Aduh. Kapan sholatnya ya begitu. Berarti kita sholat berapa kali? 100 rakaat. Coba. Karena sungguhnya sholat yang diwajibkan itu masing-masing 2 rakaat, dan ketentuan ini berlangsung sampai era setelah hijrah. Summa hasolat aziyadatu biwahyi fir rubaiyah wa zida fil maghribi raka'atan. Kemudian terjadi penambahan melalui wahyu pada sholat yang berjenis 4 rakaat. Ada yang kemudian yang macamnya zuhur jangan 2 tapi langsung 4, yang asar langsung 4, yang maghrib ditambahin 1. Terus apa? Az-zuhru, yang pertama sholat zuhur, ay sholatu zuhri wa waktuha idza zalati syams. Kenapa kok disebutnya zuhur dulu nggak subuh dulu sih? Kenapa kok zuhur dulu nggak subuh dulu? Awal waktunya apa? Zuhur apa subuh? Kenapa disebutnya kok zuhur dulu Pak Wo? Sholat yang pertama dikerjakan Nabi apa? Zuhur. Karena Nabi ketika Isra Mi'raj turun sampai menjelang subuh. Kemudian subuh Nabi menghadap ke Masjidil Haram. Udah turun nih ke Masjidil Haram, tapi belum menentukan waktunya sholat. Hingga malaikat Jibril turun baru pagi-pagi. Sebelum zuhur baru turun malaikat Jibril ngomong, Muhammad, sekarang waktunya sholat zuhur. Maka Nabi pertama ngerjain sholat, maka disebut ini zuhur dulu. Karena Nabi pertama ngerjain sholatnya zuhur. Kapan waktu masuknya zuhur? Apabila telah tergelincir matahari tengah-tengah, terus tergelincir sedikit. Nah, kalau masih di tengah-tengah, belum boleh sholat zuhur, gitu loh. Kalau sholat sunnah makruh.
Jadi kok pas matahari di tengah nih, sholat sunnah hukumnya makruh. Sholat zuhur belum boleh. Terus nunggu geser sedikit. Lah ukurannya geser apa? Nggak usah diliatin ke atas, repot nanti guru cengeng akhirnya. Lihatnya bayangannya nih tongkat. Nah, kalau tongkat itu nggak ada bayangannya berarti matahari masih tepat di atas. Ketika tongkat sudah mulai muncul bayangan dikit aja, oh berarti yang di atas udah mulai geser. Ketika udah geser, orang dulu belum ada jam pakai matahari. Ini memang waktu aslinya begini. Kalau sekarang kan kita pakainya jam. Kenapa pakainya jam? Karena ada perhitungan hisab. Hisab itu ada ulama yang menghitung waktu sholat selama 1 tahun ke depan. Duhur hari ini jam sekian, duhur besok jam sekian, duhur lusa jam sekian, hingga ketika kita lihat kalender itu cukup lihat jam. Oh belum duhur, nggak perlu lihat matahari, gitu loh maksudnya. Kalau jamnya baterainya bagus, nggak habis. Lalu ya lihat jam baterainya habis. Ini kok belum duhur ya? Ini kapan duhurnya? Jadi ada yang namanya waktu hisab. Waktu hisab ini sama, mau lebaran kayak mau apa itu bisa dihisab. Cuman kalau untuk lebaran dan puasa, ulama Ahlussunnah mengharuskan diru'yah. Makanya ada yang namanya apa? Hilal. Ada sidang isbat. Kalau malam lebaran kan ya, ada sidang isbat, ada malam puasa. Kenapa? Karena ahli sunnah mengukur malam Ramadan sama malam puasa itu pakainya melihat bulan. Kecuali waktu yang lain boleh dihitung pakai matematika. Itu boleh pakai rumus. Oh, hari ini sholat jam sekian, besok jam sekian, itu sudah bisa dihitung tuh. Tergelincirnya matahari adalah condongnya matahari dari tengah langit ke arah barat pada kejadian yang tampak pada kita, bukan berdasarkan hakikat perkara yang sebenarnya. Dan dapat diketahui hal itu kecondongan matahari melalui panjang bayangan sesuatu setelah mencapai puncak, memandeknya bayangan tersebut. Berhentinya bayangan tersebut gitu loh. Qala Atiyah fazawalu laisa min waqti zuhur. Maka berkata Syekh Atiyah, waktu tergelincir matahari bukanlah termasuk bagian waktu zuhur. Fi khasyatil Kurdi naklan an Syekh Al-Bukhari, dikatakan dalam kitab Khasyiyah Syekh Al-Kurdi yang mengutip syarah Imam Bukhari karya Syekh Al-Kastolani, beliau mengutip dari kitab Al-Qud, waktu zawal tergelincir matahari itu ada 3 macam. Yang pertama zawal yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Yang kedua zawal yang malaikat muqarrabin dapat mengetahuinya, dan zawal yang manusia dapat mengetahuinya. Matahari di tengah pas, yang tahu siapa? Ada 3 macam. Ada yang di tengahnya itu hanya Allah yang tahu, ada malaikat juga tahu, ada kita manusia juga tahu. Kalau kita tahu ini dari mana? Dari dalil. Pakai apa? Pakai tongkat. Wajah fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril hal zalati syams. Telah datang keterangan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah matahari telah tergelincir? Qala la na'am. Maka Jibril menjawab, tidak, iya. Gimana jawabnya? Tidak, iya. Ini gimana sih? Faqala ma makna la na'am. Kata Rasulullah, ini ngomong apa sih Jibril? Kok enggak iya gimana? Udah apa belum? Enggak iya, enggak jelas kamu ngomong Jibril. Qala ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah,
qata'at fi falakiha baina qauli la na'am masirata khamsimi'ati am intaha. Kata Jibril, wahai Rasulullah, matahari menempuh pada garis orbitnya antara ucapanku tidak sampai iya dalam waktu sejauh 500 tahun perjalanan. Paham nggak? Gesernya sedikit itu kalau mau diukur waktunya, itu waktunya 500 tahun perjalanan. Saking gedenya matahari ketika bergeser, sedikit geser itu menempuh waktu yang sangat jauh gitu loh. Kalau diukur kita untuk jalan kaki, itu waktunya 500 tahun. Jadi malaikat Jibril ketika ditanya, jawabnya apa? La na'am. Ngomong belum, dilihat, oh belum nih. Oh iya udah. Wah, ini saya ngomong belum sampai sudah itu nunggu matahari geser yang butuh waktu 500 kalau kita jalan kaki. Wah. Banget gedenya matahari, banget lebar orbitnya perputaran matahari. Sebenarnya yang jalan itu matahari apa bumi sih? Yang berputar itu matahari apa bumi? Bukan matahari yang mutar, bukan? Matahari yang mutar. Matahari apa bumi? Coba yang sekolah atau belakang. Matahari apa bumi? Ya matahari ngapain? Diam aja. Gak muter-muter enggak? Kalau ibu naik bis, lihat pohon-pohon, yang gerak pohonnya apa bisnya ibu? Bisnya. Pohonnya? Kayaknya gerak pohon-pohonnya. Fenomenal. Kita begitu. Kita yang bergerak, ngelihat matahari kayak matahari yang jalan gitu loh. Padahal kitanya yang jalan. Kok ngikutin sih? Bukan matahari yang muter, bukan, kitanya yang muterin. Lah matahari geraknya gimana? Matahari muternya begini doang. Enggak begini enggak, gitu loh. Jadi matahari berputar di atas porosnya. Bukan muter begini, bukan. Yang muter begini siapa? Bumi kitanya, gitu loh. Kita yang muter tuh mengelilingi matahari. Terus sampai kapan waktunya zuhur itu? Ila ziyadati masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhilli istiwa'in. Kapan zuhur itu? Sampai waktunya habisnya zuhur, ketika menjadinya bayangan setiap benda sama panjangnya dengan bendanya selain bayangan istiwa. Nyambung? Nyambung nggak? Ini zuhur, ini tongkat nih. Ketika muncul sedikit bayangan, maka masuk waktu zuhur. Habisnya kapan? Sampai bayangan ini sama dengan tingginya tongkat. Kalau tongkat diambrukin nih, kita bikin garis, red, berdiri lagi. Nah, nunggu bayangan sampai ke garis tuh. Ketika pas sama garis, berarti sama dengan tingginya, maka habislah waktu zuhur. Belum. Habis waktu zuhur. Artinya bayangan selain benda pada saat istiwa jika ditemukan sebagaimana terdapat di kebanyakan negeri wilayah. Namun di sebagian negeri tidak dijumpai sama sekali bayangan istiwa pada sebagian hari-harinya seperti di Mekah. Matahari itu kadang
pas di atas kita. Kadang matahari itu geser loh. Jadi muternya itu nggak pas di tengah. Maka setiap benda itu walaupun jam 12 selalu punya bayangan. Maka ketika keadaan seperti itu, maka bayangan itu jangan diukur sebagai bayangan utama, tapi diukur lebihnya bayangan itu baru untuk patokan. Jadi kadang memang ada tempat-tempat tertentu yang matahari itu pas di tengah, kayak contohnya di mana? Katulistiwa. Di mana itu? Hah? Katulistiwa di mana? Kalimantan. Apa katulistiwa itu? Garis tengahnya bumi gitu loh. Jadi dari Ka'bah nih, bumi itu melingkar bergaris kembali ke Ka'bah lagi. Nah, ketika orang itu tinggal di suatu negara yang pas dengan garis itu, nentuin kiblatnya gampang, langsung ke barat, nggak pakai miring-miring. Kayak Kalimantan tuh, kiblatnya langsung ke arah barat lempeng. Nah, kalau kita nggak di arah Katulistiwa, kita di sini di Jawa, maka sholatnya harus miring ke sono, yang arahnya akan menuju ke arah Ka'bah, gitu loh. Tapi jangan kebanyakan, ntar ke Amerika, hati-hati sholatnya, ngadepnya Amerika, Hawaii apa nggak berat ibu. Maka kalau sholat, tempat sejadahnya, miringnya harus diukur dengan baik. Ngukur ini jangan kira-kira seberapa ya, kurang cocok, saya nggak begitu. Pakai kompas atau diukur pakai masjid. Oh, masjid sono segitu, saya disamain gitu loh. Jadi ukuran mencongnya juga diukur harus sesuai, jangan sampai nanti kelewat. Ya, itu waktu masuknya zuhur. Maka ketika bayangan menjadi seukuran bendanya, termasuk bagian dari waktu zuhur, itu waktu akhirnya zuhur tuh, sampai bayangan sama dengan tongkatnya, bayangan sama dengan tiangnya, pas sama, maka itu akhir sholat zuhur. Kalau udah lebih dikit, lebih panjang, maka itu masuk waktu asar gitu. Wa waqtuha min ba'di waqti dhuhri min ghairi fasilin bainahuma. Wal asri, dan waktu asar, kapan waktunya? Waktunya adalah setelah waktu zuhur, tanpa pemisah di antara keduanya. Wa qala Syekh la khilafa fi dukhul waqtul asri hina yakhruju waqtu dhuhri indana. Kata Syekh Nawawi dan Imam Rafi'i, beliau berkata tidak ada perbedaan pendapat mengenai masuknya waktu asar ketika telah keluarnya waktu zuhur. Tinggal ada jeda tuh. Waktu zuhur habis, langsung masuk waktu asar. Akan tetapi keluarnya waktu zuhur itu hampir-hampir tidak dapat diketahui kecuali adanya penambahan bayangan tersebut lebih panjang dari bendanya. Jadi waktunya kapan? Ya susah nentuinya. Pokoknya asal bayangan itu lebih sedikit, kita tunggu, nggak usah pas langsung, tunggu aja biar panjang dikit, baru kita sholat asar. Ila maghibi syamsi, sampai kapan waktu asar itu? Ila maghibi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam waktul asri malam yaghrubu syamsi, yang namanya waktul asar itu kapan? Sampai matahari belum terbenam.
Artinya waktu asar itu selagi masih muncul matahari berarti masih ada waktu. Ketika sudah hilang sama sekali habis waktu asar gitu loh. Makanya kalau nentuin di Jakarta, kamu nentuin waktu asar ke maghrib repot. Kenapa? Wah, ada gedung-gedung. Nah, kamu nggak bisa ngelihat itu tuh. Kecuali di padang pasir, di pinggir pantai. Kamu akan lihat, oh matahari masuk. Nah, kalau di kantor-kantor, ya nggak bisa. Paling kita pakai jam. Lihat waktu hisab. Oh maghrib sekarang jam 6 kurang 5 menit. Kalau harus kita nunggu dulu deh biar matahari lihat masuknya, udah nggak bisa. Gedung-gedung udah tinggi-tinggi, udah nggak bisa kita melihat keadaannya matahari. Yaitu seiring terbenamnya seluruh bulatan matahari. Dan tidak terhitung, tidak mempengaruhi setelah terbenam matahari masih ada cahaya. Kadang ini waktunya maghrib kok masih terang ya, biarin mau terang beneran nggak masalah, yang penting mataharinya hilang gitu loh, bukan gelap bukan, yang penting matahari hilang. Matahari sudah hilang, mau atas itu terang beneran nggak ada masalah, yang penting matahari sudah hilang, maka masuk waktu maghrib. Jangan, masih terang loh, tunggu gelap lah. Nggak ada hubungan sama gelap, nggak ada hubungannya maghrib sama hilangnya matahari. Jadi setelah matahari masuk penuh, kalau kita lihat di pinggir laut tuh masuk, sudah nggak ada kelihatan sama sekali bulatnya, berarti sudah masuk waktu maghrib. Kamu nggak usah mau ini terang atau gelap, nggak urusan. Urusannya yang penting matahari hilang. Ila maghimi syafaqil ahmar, sampai saat hilangnya mega merah. Nah, biasanya begitu matahari masuk ditandai muncul mega merah. Bukan Megawati, bukan. Ini untuk Megawati aja, mega merah. Sampai kapan waktu maghrib? Sampai mega merah hilang. Jadi berapa lama maghrib itu waktunya? Maghrib waktunya berapa menit? Paling 10 menit. Paling banyak 15 menit loh. Sampai begitu lama. Kenapa? Karena ketika hilangnya mega merah dikatakan hilangnya waktu maghrib. Jadi sebenarnya waktu maghrib itu sempit sekali waktunya, sedikit. Liqauli sallallahu alaihi wasallam waktu salatil maghribi malam yaghibi syafaq. Kata Nabi, waktu salat maghrib adalah selama belum hilangnya mega merah. Jadi selama belum hilang mega merah, maka itu masuk waktu maghrib. Kenapa sekarang kok isya'nya lama, Bib? Udah gelap banget baru masuk waktu isya'. Maka itu memastikan betul-betul hilangnya mega merah dengan apa? Munculnya gelap. Selagi belum muncul gelap, seakan-akan mega merah masih ada. Biar betul-betul hilang gimana? Nunggu gelap. Ketika gelap, maka jadi tanda sudah tidak adanya mega merah. Maka itu ditandai dengan masuknya waktu isya. Wa waktuha min ba'di waktil maghrib wal isya. Waktu isya waktunya kapan? Setelah selesainya waktu maghrib. Berdasarkan hadis Nabi, qala asyafaqul humratu fa idza ghaba asyifaku wajabatus salat. Kata Nabi, mega itu adalah mega yang merah. Maka apabila telah hilang mega yang merah itu, maka telah wajib sholat isya. Kata Nabi demikian. Jadi waktu isya itu setelah
hilangnya mega merah atau setelah habisnya waktu maghrib tanpa jeda. Jadi nggak ada waktu kosong, nggak ada ini maghrib ke isya ada waktu kosong, waktu nggak boleh sholat, nggak ada. Jadi waktu isya itu langsung kamu boleh sholat isya setelah habisnya waktu maghrib. Sampai kapan waktu isya? Ila tulu'i syamsis shadiq, sampai munculnya fajar shadiq. Apa fajar shadiq itu apa? Fajar yang jujur. Kok jujur? Memang ada yang bohong? Hah? Fajar yang jujur, fajar yang benar. Karena ada fajar yang kedzib, bohong. Apa tandanya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafritun wa innama at-tafrit ala man lam yusalli salatan hatta yaji'a waktu salatil ukhra. Tidak ada kelainan di dalam tidur, nggak ada kelupaan dalam tidur. Dan sesungguhnya kelalaian hanya terjadi pada orang yang belum melaksanakan sholat hingga tiba waktu sholat yang lain. Artinya kamu nggak bisa lalai hanya dengan alasan tidur. Ketika kamu kok tidur, maka apa yang kamu tinggalkan itu ya harus segera kamu laksanakan ketika nanti kamu bangun. Kalau kamu kok tidur bablas subuh, dosa enggak? Ibu tidur bablas bangunnya jam 7, dosa enggak? Kalau tidurnya pas nggak ada yang bangunin, nggak. Enggak. Iya. Yang penting jangan tung tidur, jangan. Pas tung adzan tidur itu sengaja itu mah. Malam tidur kebablasan sampai terbitnya pagi. Terus gimana? Ya enggak dosa ketika pagi bangun terus sholat. Sholatnya apa? Qadhaan. Qadha sholatnya. Sholi fardhu subhi qadhaan rakaataini lillahi ta'ala qadhaan. Jangan kawanan, jangan. Sholi fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Gimana? Sholat subhi qadha dong. Kan udah kelewat waktunya. Kalau udah kelewat di qadha namanya. Iya, sholat duhur kita kok ketiduran, bangunnya asar, nggak sempet duhur. Ya bangun duhur, asarnya sholat. Duhur niatnya fardhu duhri qadhaan gitu. Jadi kalau sudah sholat yang kita tinggalkan pakai sholat. Tapi duluan asarnya ya, duluan sholat asar pada zuhur. Boleh duhurnya dulu, boleh asarnya nggak apa-apa. Tapi duhurnya qadhaan, nanti yang ditinggalkan pakai qadhaan. Sholat sunnah juga boleh diqadha. Jangan mau sholat sunnah udah kelewat nggak usah dikerjain, enggak, boleh diqadha. Terus wa subhu wa waktuha min ba'di waktil isya. Terus waktunya subuh itu sampai kapan? Sholat subuh itu dimulainya adalah setelah selesainya waktu isya. Kapan selesai waktu isya? Setelah terbitnya matahari shadiq. Apa itu? Wa wa muntashiru dau'uhu,
mu'taridhan binawahi samai wa kharaja dzalikal fajrul kadzib. Fajar sodik itu adalah pancaran cahaya yang melebar, melintang dari dua penjuru langit dan terkecualikan dengan batasan itu fajar kadzib, fajar palsu. Apa fajar palsu? Wa ma yatlu'u qabla shadiqi mustatilan tsumma yadhabu wa taqabuhu dzulmatun. Fajar yang bohong itu, fajar palsu itu cahaya yang muncul sebelum fajar shadiq secara memanjang kemudian menghilang dan mengiringi sesaat itu kondisi gelap kembali. Biasanya jam 3 pagi. Ibu sering dengar ada adzan jam 3 pagi. Kalau ada yang adzan jam 3 pagi itu menandakan fajar kadzib, fajar palsu gitu loh. Maka seringkali kalau di tempat saya ada adzan 2 kali tuh. Adzan jam 3 waktu tarhim namanya, ada adzan jam pas subuh. Maka waktu itu menandakan ini waktu fajar kadzib. Kalau kita mau lihat tandanya apa? Ada cahaya memanjang di ufuk timur. Nanti sebentar redup lagi, gelap lagi gitu loh. Kalau fajar kadzib cahaya memanjang terus muncul tambah terang namanya fajar shadiq. Kalau kadzib terang sebentar lalu gelap lagi namanya fajar kadzib. Jadi jangan sampai kita tertipu. Ini kan bicara begini dulu nggak ada jam. Zaman Nabi nggak ada jam. Jadi ketika mereka lihat tanda, oh ada sinar tuh, tunggu dulu, hilang lagi nggak? Oh hilang lagi, oh belum berarti gitu loh. Begitu muncul lagi sinar, tunggu dulu, muncul terang-terang. Nah ini yang asli nih, ini yang shadiq gitu loh. Ada sahabat Nabi namanya Ummi Maktum. Orangnya buta, kerjanya bagian azan waktu subuh. Coba caranya gimana nentuin waktunya? Nggak bisa ngeliat. Buta. Iya. Gimana caranya? Kata dia apa? Saya diberi keistimewaan. Kalau masuk waktu subuh, saya mencium bau wangian yang beda dengan waktu yang lain. Coba. Subuh masuk, adzan dia Allahu Akbar, nggak pakai waktu lagi. Cuma dicium doang begitu. Ini yang penting jangan pilek dia. Kalau pilek repot yang begitu tuh. Jadi ada keistimewaan orang-orang yang tertentu. Jadi subuh waktunya dimulai setelah habisnya waktu isya. Sampai kapan? Ila tulu'i syamsi, sampai munculnya matahari. Liqauli sallallahu alaihi wasallam waktu sholati subhi min tulu'il fajri malam yatlu' syamsu. Waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar selama belum terbitnya matahari. Hadis riwayat Imam Muslim. Qauli sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan minas subhi qabla an tatlu'u syamsu faqad adraka subhu. Siapa saja yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbitnya matahari, maka sungguhnya ia telah mendapatkan sholat subuh. Begitu matahari itu nongol celup gitu, maka habislah subuh. Jadi waktunya subuh itu lihat terangnya doang tuh, terangnya matahari mau muncul. Begitu muncul sedikit, habis waktu subuh gitu loh. Lah kalau saya waktu muncul matahari saya udah serakaat, dihitung kamu bisa lanjut 2 rakaat. Begitu mau Allah muncul qadhaan, jadinya gitu. Kita nggak dapat lagi sholat subuh, waktunya harus diqadha. Jadi waktunya sempit tuh subuh itu. Makanya kalau orang hitung subuh biasanya sambil nunggu langsung sholat isyraq. Kalau Pak Nasr subuh sholat isya wudhu dipakai sholat
subuh. Oh, panjang dia waktunya, makanya hebat. Sholat isya nih wudhu sampai subuh. Hah? Ya tanya isya jam berapa Pak Nasr gitu. Ntar isyanya jam 3:30 lagi. Oh. Kalian tahajud. Jadi waktu-waktu sholat itu ada 5. Terang itu ukurannya apa? Asfar. Kalau di Quran dikatakan kamu bisa membedakan antara benang yang hitam dan benang yang putih. Kalau malam gelap itu benang mau hijau, mau hitam, mau kuning sama gelap semua, nggak kelihatan. Lah ukuran terang apa? Ketika benang sudah mulai jelas, oh berarti sudah terang. Gitu loh ukurannya. Tapi bukan cuma terang, tapi muncul matahari. Kalau di Jakarta gimana? Sulit. Sudah banyak gedung-gedung, maka kita seringkali pakainya jam ukuran hisab. Terus fayajibu hadhil furud al-furudul khamsatu fi awqatiha ala kulli muslimin. Maka wajib sholat fardu ini yang 5 dilaksanakan pada waktu-waktunya bagi setiap muslim. Hukumnya apa? Fardu. Walau fima madha wa yashmalul murtadda balighin akilin tahirin. Siapa yang diwajibkan sholat adalah mereka walaupun pada status muslim yang telah berlalu, maka mencukupi orang murtad. Orang murtad juga wajib sholat. Ada orang Islam keluar jadinya apa? Murtad. Ketika adzan maka dia tetap wajib sholat. Kapan sholatnya? Kapan sholatnya? Ketika sudah masuk lagi dalam agama Islam. Orang murtad itu lebih parah dari orang kafir. Orang kafir kalau masuk Islam cukup masuk doang, nggak usah ganti sholat. Tapi ketika orang murtad masuk kembali Islam, semua yang dia tinggalkan wajib diulang kembali. Mau itu puasanya, mau itu sholatnya, mau itu hajinya, wajib diulang ketika ditinggalkan dengan cara murtad. Kan kita udah ngomong murtad kemarin kan? Murtad ada 3 jalan: ucapan, perbuatan, keyakinan. Ketika kita rusak dalam 3 ini, salah satunya rusak, maka menyebabkan kita murtad. Terus yang sudah balik, dia berakal dan suci. Suci itu maknanya nggak haid dan nggak nifas. Fayahrumu takdimuha ala waktiha, dan haram mendahulukan pelaksanaan atas waktunya. Bahkan tidak sah pelaksanaan sholat wajib tersebut. Jangan sok-sokan kayak masuk kantor. Kalau lebih awal kan bos lebih seneng. Kalau sholat haram. Ini belum zuhur, duluan lah biar baik saya. Oh malah nggak boleh. Belum asar udah duluan sholat, belum subuh duluan sholat. Hukumnya apa? Haram, tidak boleh. Berdosa besar. Terus yahrumu aidon ta'khiruha anhu, dan haram pula mengakhirkan sholat sampai habis waktunya tanpa ada halangan syar'i, tanpa ada izin dari syar'i. Maksudnya agama membolehkan kita untuk mengundur waktu sholat. Kalau nggak ada izinnya gimana? Hukumnya haram. Adapun udurnya waktu sholat
maka tidak haram kalau ada udhurnya. Dan udhur tersebut apa termasuknya? Seperti tidur jika ia tidak berlaku keterlaluan dengan tidurnya itu, atau terlupa jika tidak timbul karena kelalaian. Maka yang wajib dengan masuknya waktu sholat adalah salah satu dari dua perkara. Bisa jadi langsung melaksanakannya, bisa pula berencana akan melaksanakan pada waktu tertentu. Jadi udzur itu sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Udzur meninggalkan sholat itu hanya ada berapa? 3. Yang pertama apa? Ketiduran. Yang kedua, lupa. Ketiduran sama lupanya, lupa ngerjain yang baik. Bukan lupa lagi main gaple sampai waktunya hilang, itu juga haram hukumnya. Ibu baca Quran lupa waktu sampai habisnya waktu maghrib, gitu loh. Aduh, saking asiknya baca Quran, ya udah habis waktunya, ya tinggal qadha. Tapi ketika ngodok nggak berdosa, gitu loh. Karena meninggalkannya kita lupa, lupanya sedang ngerjain yang baik. Kalau lupanya ngerjain yang jelek, dosa. Nonton TV nih sinetron tanggung sampai waktunya habis. Waduh, udah habis. Oh, dosa gitu. Kenapa? Lu gara-gara sinetron akhirnya apalagi lihat Mas Al. Tanggung lah, Mas Al dulu dah nih yang tahu ya Bu ya, Mas Al ya. Mas Nas, diganti Mas Nas. Mas Al. Dan wajib sholat salah satu dari program bisa jadi langsung melaksanakan bila pula merencanakan. Atau begini, yang baik waktu sholat gimana? Ya langsung sholat, azan, ambil wudhu langsung sholat. Jangan bentar lagi jangan nih, udah azan bentar lagi jangan. Yang lebih baik gimana? Tentuin jamnya langsung, atau tentuin jamnya saya jam 2 ntar sholatnya lah. Jangan bentar lagi lah, itu nggak jelas waktunya, gitu loh. Tapi tentukan langsung, saya sedang sibuk yang lain, jam 2 saya sholat. Boleh tuh begitu. Nanti pas jam 2 sesibuk apapun tinggal, gitu loh. Karena udah janji kita. Tapi kalau bentar lagi lah, satu pasien lagi, itu mah sampai maghrib nggak sholat nanti tanggung. Iya tanggung. Kita begitu lagi, betulnya motor nih, adzan tanggung dikit lagi. Ya nggak beres-beres, tanggung terus. Jadi harusnya kalau memang sudah masuk adzan, kita nggak bisa langsung sholat, terus tentukan jamnya. Jam 1 saya mau sholat gitu, atau jam 2 saya mau sholat langsung. Maka itu termasuk sesuatu yang lebih baik daripada menunda-nunda sholat yang waktunya nggak jelas, gitu loh. Maka ketika kita tentukan, kita akan keluar dari dosa. Maka jika kita tidak langsung melaksanakan sholat dan tidak berencana untuk mengerjakan dalam waktu, maka kita berdosa. Tuh, nunda-nunda tanpa nentuin waktu hukumnya dosa. Dan adapun jika ia berencana untuk mengerjakan dalam waktunya, kemudian ia meninggal, maka ia bukan sebagai orang yang maksiat, gitu loh. Ibu nunda nih, bentar lagi, tahu-tahu koid
maka nggak termasuk orang yang dosa maksiat. Atau haid, bentar lagi bocor, hukumnya apa? Dosa. Tapi kalau kita tentukan waktu, nggak dosa gitu loh. Saya mau sholat jam 2 ntar, kenapa lagi sibuk? 1:30 bocor, maka nggak termasuk orang yang maksiat. Tetap wajib qadha. Dan hal ini berlaku untuk orang yang maksum, orang yang terpelihara dari perbuatan dosa, tidak mengabarkan mengenai dirinya hal kematian dirinya, maka itu dalam waktu sholat yang belum dikerjakan, dan jika tidak demikian maka tidak mencukupi baginya. Dan rencana ini bersifat khusus, maka tidak cukup baginya berencana hal-hal yang umum, yaitu perkara yang bagi mukallaf ketika sudah baligh, misalnya ia berencana untuk melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai hal yang diharamkan. Maka nggak cukup demikian. Dalam posisi ini harus menentukan sesuatu terdapat dalam hal sholatnya. Kemudian fa in taro amaniun ka haidin au nifasin au jununin au igma'in au sakrin au riddatin ba'da ma madha min waktiha. Apabila tiba-tiba datang penghalang seperti haid, nifas, gila, mabuk, murtad, maka setelah berlalu seukuran waktu dari waktunya. Jadi kalau sudah masuk, apabila tiba-tiba datang penghalang setelah masuk waktu sholatnya, ai ma yasa'uha bi akhafi mumkinin wa tuhraha linahwi salisin, dan seukuran waktu memadai untuk melakukan sholat tersebut dengan memungkinkan yang paling ringan dengan cara cepat dan bersuci dengan untuk sholat bagi seumpama yang beser. Kalau sudah masuk waktunya, maka ketika masih ada kesempatan, segerakan sholat dengan cepat, wudhu dengan cepat, sholat dengan cepat, sampai kita bisa mengejar waktu tersebut. Atau seumpamanya orang yang beser itu maknanya apa? Gampang keluar air kencingnya, atau kalau harim itu apa? Istihadah, keputihan, dikit-dikit keluar keputihan tuh. Kalau laki-laki beser namanya, dikit-dikit keluar air kencingnya, maka bisa sholat, tapi waktunya langsung ketika sudah masuk waktu buntel, langsung sholat sampai selesai waktunya, tidak sampai dia keluar dalam keadaan nggak sholat. Di antara kondisi-kondisi yang tidak sah menyertai hal itu, ketika mengalami kondisi itu, mendahulukan bersuci atas waktu sholat dengan tayamum, dan bersuci bagi mustahadah, wanita yang mengalami darah penyakit, yaitu istihadah. Maka wajib bagi orang tersebut mengqadha sholatnya apabila mendadak datang penghalang haid, nifas, dan yang lain-lainnya, maka waktu sholat berikutnya adalah diqadha. Jika layak untuk menjamak sholat dengan sholat sebelumnya, dan saat itu telah mendapatkan seukuran waktu sholat fardu pemilik waktu sholat tersebut. Jadi kalau sudah kelewat, maka ya nanti qadha. Jalan keluarnya itu tuh, dalam kondisi gila, terjadi tiba-tiba pada waktu sholat yang kedua setelah lewat waktu yang memadai untuk 2 sholat, dan tidak wajib berlaku sholat fardu
Sholat yang setelahnya meskipun layak untuk menjamak berikut sholat fardu. Selanjutnya, jika sah mendahulukan bersuci dari sholat seperti wudhu, disyariatkan mendapatkan seukuran waktu lantaran memungkinkan mendahulukan bersuci dari waktu. Ini ukuran caranya bagaimana bisa mendapatkan tetap waktu sholat ketika waktunya sudah sangat pendek. Ya, ini bentuk wajibnya kita melakukan sholat 5 waktu beserta waktu-waktunya. Au zawalu mane, atau sirnanya perkara penghalang di antara 7 macam penghalang yang terjadi dalam kondisi kufur asli, masa kanak-kanak, gila, ayan, mabuk, haid, dan nifas. Itu penghalangnya tuh. Sewaktu masih tersisa waktu itu seukuran, maka mencukupi takbir untuk takbiratul ihram atau lebih, dan sudah kosong, sudah tidak mengalami orang itu dari 7 penghalang tadi di seukuran waktu yang memadai untuk sholat, maka wajib mengqadha baginya tapi tidak dosa, gitu loh. Dan begitu juga sesuatu yang sebelumnya jika boleh dijamak, maka ketika bisa digabungkan ya digabungkan. Kalau bisa dikerjakan masing-masing ya dikerjakan masing-masing. Ini keterangan tentang waktu-waktu sholat fardu dan kewajiban mengqadhanya ketika tertinggal waktu atau ketika datangnya penghalang. Insyaallah kita sambung yang akan datang, bicara lagi menerangkan kewajiban pemilik hak perwalian. Artinya apa haknya seorang wali kepada orang yang diwaliinya. Seorang bapak kepada anaknya, apa haknya bapak kepada anak. Insyaallah kita sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubatan taghsil kulli haubah wastur lana aurati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.